Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat cover toples atau wadah kue seperti ini. Dari wadah kue yang bentuknya sederhana seperti ini harganya murah banget ya, sekitar 6 ribuan. Kita akan pakaikan cover agar terlihat lebih cantik. Dengan model cover toples seperti ini, itu bentuk atau jenis kue masih terlihat ya. Jadi kita mudah untuk memilih kue mana yang akan kita nikmati. Kalau tertutup semua sampai ke atas, kita kan nggak tahu tuh kuenya apa. Jadi kita buka dulu, baru kita tahu jenis kuenya apa. Jadi agak ribet gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat cover toples yang sangat mudah, tidak ribet. Yuk kita lihat bagaimana cara membuat toples seperti ini. Lagi dan lagi, di sini benang yang saya gunakan adalah polyester dari Polycherry. Dan hakpen atau hook yang saya gunakan adalah yang 3 mili. Ini ya. Lalu di sini juga saya menggunakan jarum tapestry yang lubang benangnya besar seperti ini. Kemudian seperti biasa ini ada korek api yang saya gunakan untuk memotong benang. Dan ada lagi penanda yang saya gunakan untuk menandai awal dari sebuah rajutan. Oh ya, satu lagi. Di sini kita kan menggunakan 2 warna benang. Saya lupa memperlihatkan benang kombinasinya. Seperti ini ya, warna krem dengan jenis yang sama. Baiklah, sekarang kita mulai saja bagaimana cara membuat cover toples rajutnya. Pertama-tama kita akan buat slip knot seperti biasa. Selanjutnya kita akan buat 10 rantai. Setelah seperti ini, lalu kita satukan dengan rajutan di awal menggunakan slip stitch. Sekarang kita menuju putaran pertama. Kita buat 3 rantai. Lalu kita akan membuat 34 double crochet di dalam lubang rantai ini. Setelah 34 double crochet seperti ini, kemudian kita satukan putaran pertama ini dengan slip stitch. Di sini ya, di 3 rantai di awal. Sekarang kita ke putaran kedua, kita buat 3 rantai. Lalu kita tambahkan 1 double crochet di lubang yang sama dengan 3 rantai. Kemudian pada lubang selanjutnya kita isi dengan 2 double crochet. Sama ya, untuk lubang-lubang selanjutnya kita isi semuanya dengan masing-masing 2 double crochet.
Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran kedua. Kembali kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Menuju putaran ketiga, kita buat 3 rantai. Pada lubang selanjutnya kita isi dengan 1 double crochet. Kemudian pada lubang selanjutnya lagi kita isi dengan 2 double crochet. Lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet, lalu 1 double crochet lagi pada lubang berikutnya. Pada lubang ketiga seperti itu ya, kita isi dengan 2 double crochet. Jadi polanya itu 1 double crochet, 1 double crochet, lalu 2 double crochet. Kita akan mengerjakan pola seperti ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ketiga. Kita selesaikan sedikit lagi. Ini untuk lanjutannya, kita buat 1 double crochet, 1 double crochet lagi, lalu terakhir 2 double crochet. Kemudian ditutup dengan slip stitch untuk menyatukan putaran ketiga ini. Putaran ketiga sudah selesai. Sekarang kita ke putaran keempat. Kita buat 3 rantai. Lalu masing-masing lubang ini kita akan isi dengan 1 double crochet. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran keempat. Kembali kita satukan putaran keempat ini dengan slip stitch. Sekarang untuk alas dari toples ini sudah selesai kita kerjakan. Seperti ini ya, ini bagian alasnya. Selanjutnya kita akan membuat bagian atasnya. Untuk bagian atas ini adalah putaran kelima ya. Perhatikan, kita membuat double crochetnya dengan cara yang agak berbeda. Tidak seperti biasa. Kita buat 1 rantai dulu, kemudian kita ambil dari dalam seperti ini. Kita kait, kita buat slip stitch terlebih dahulu. Kemudian kita buat 3 rantai. Nah, lalu kita mulai membuat double crochet di bagian ini, di atas lubang rantai. Di sini kita kait dari dalam seperti ini. Perhatikan ya. Ini kayaknya teknik back loop. Kalau saya tidak salah ya, tolong dikritik kalau saya salah. Seperti ini. Kita buat double crochet agar arah dari double crochetnya ke atas seperti itu ya.
Perhatikan sekali lagi, ini dikaitnya di sini, bukan di sini. Jadi di atasnya ya. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran kelima. Kembali kita satukan putaran ini dengan slip stitch seperti biasa ya. Caranya sama. Sekarang kita akan memasuki putaran ke-6. Kita kembali membuat 3 rantai. Lalu kita akan membuat 1 double crochet di masing-masing lubang dengan cara yang sama pada putaran 1 2 3 4. Untuk teknik back loop hanya digunakan pada putaran kelima saja. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga ke putaran ke-7 ya. Jadi sampai jumpa di akhir putaran ke-7. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-7. Seperti biasa, kita satukan putaran ke-7 ini dengan slip stitch. Sudah terlihat ya, sudah membentuk seperti ini. Kita coba pasangkan toplesnya. Seperti ini ya. Sudah pas, kita rasa selanjutnya kita akan mengerjakan bagian atas. Kita lanjut ke putaran 8. Ini caranya beda, bentuknya juga beda. Untuk bagian atas ini kita akan buat seperti ini. Sekarang kita mulai putaran ke-8. Kita buat 9 rantai. Lalu kita skip 3 lubang. Dari sini ya, 1, 2, 3. Pada lubang keempat, kita buat 1 single crochet. Seperti ini jadinya. Untuk selanjutnya sama, kita buat 9 rantai. Kita langkah 3 lubang, pada lubang keempat kita buat single crochet. Kita akan mengerjakan cara seperti ini pada semua bagian hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-8. Kita buat satu lagi ya. Kita buat 9 rantai dulu. Kita langkah 3 lubang. Pada lubang keempat, berarti lubang di awal ini, kita buat 1 slip stitch. Seperti ini ya, ini di akhir. Selanjutnya kita menuju putaran ke-9. Di sini kita akan membuat 5 slip stitch. Di dalam lubang rantai ini ya, kita buat slip stitch sampai ke tengah nanti di lubang kelima. Setelah itu kita buat
9 rantai. Lalu di bagian tengah 9 rantai ini pada lubang kelima kita buat 1 single crochet. Lalu kita buat 9 rantai lagi. Di tengah 9 rantai di sini kita buat 1 single crochet. Seperti ini ya bentuknya. Kita akan mengerjakan cara seperti ini hingga nanti ke putaran 11. Jadi sampai ketemu di putaran 11 ya. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-11. Kita tinggal menyatukan putaran ini di sini ya. Kita akan buat slip stitch. Di awal putaran ke-12 ini kita buat 5 slip stitch sampai ke tengah ini. Setelah itu kita buat 3 treble crochet. Kita kait 2 kali seperti ini. Lalu kita akan buat di sini di tengah single crochet. Perhatikan ya cara membuat treble crochet. Setelah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat single crochet pada lubang kelima di sini. Kita buat 1 single crochet. Jadinya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan ulangi lagi. Kita buat treble crochet. Kita kait di lubang single crochet. Lalu kita buat treble crochet lagi sampai 3 kali. Lalu kita buat 1 single crochet di lubang rantai kelima di sini ya, di tengah. Seperti itu ya cara pengerjaannya. Kita akan mengerjakan hingga ke akhir putaran 12. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-12. Kita satukan putaran ini dengan slip stitch di sini ya. Putaran ke-12 sudah selesai. Sekarang kita menuju putaran ke-13. Di awal kita akan buat 3 rantai. Lalu pada lubang selanjutnya kita akan buat 1 double crochet pada setiap masing-masing lubang. Cara seperti ini akan kita kerjakan hingga ke putaran 14. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-14. Kita satukan putaran ini dengan slip stitch. Selanjutnya kita akan coba pasangkan toplesnya ke dalam cover yang telah kita buat. Seperti ini, terlihat bagus ya. Kita tinggal mengerjakan 2 putaran lagi untuk menyelesaikan cover toples ini.
Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke putaran 15. Perhatikan ya cara pengerjaan putaran 15 ini. Kita akan membuat 4 double crochet, kita langkah 2 lubang, lalu pada lubang ketiga kita buat 4 double crochet di sini ya. Setelah itu kita buat 2 rantai, lalu kembali kita buat 4 double crochet pada lubang yang sama. Setelah seperti ini, kemudian kita akan langkah 2 lubang, 1, 2, pada lubang ketiga kita buat 1 single crochet. Seperti ini ya. Kita ulangi lagi, kita langkah 2 lubang, pada lubang ketiga kita buat 4 double crochet. Setelah itu kita buat 2 rantai, lalu kembali kita buat 4 double crochet pada lubang yang sama. Setelah seperti ini, kembali kita akan langkah 2 lubang, mulai di sini ya. Di sini 2, 3, kita buat 1 single crochet. Seperti itu ya cara pengerjaan putaran ke-15. Kita akan mengerjakannya hingga ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-15. Kita langkah 2 lubang, bertemunya di lubang awal seperti ini. Kita buat 4 double crochet. Terakhir kita akan tutup putaran ini dengan slip stitch di lubang 2 rantai seperti ini. Sudah selesai ya. Kita kunci dulu dengan 1 rantai. Seperti ini. Kemudian benang ini akan kita potong menggunakan korek api. Sisa benang ini akan kita selip-selipkan saja ke bagian dalam dari rajutan ini, seperti ini ya, perhatikan. Lalu sisa benang ini akan kita rapikan dengan korek api. Sekarang sudah selesai, seperti ini. Kita coba pasangkan lagi ya toplesnya. Nah, pas kan dan sudah terlihat cantik. Kita tinggal menyelesaikan satu putaran lagi menggunakan warna benang yang berbeda, yaitu warna krem yang tadi, seperti ini ya. Benang warna krem ini akan kita gunakan untuk putaran terakhir dari toples rajut ini. Sekarang kita mulai untuk mengerjakan putaran terakhir.
kita kaitkan benang warna krem seperti ini. Setelah seperti ini, satu rantai. Lalu kita buat 2 rantai lagi. Kemudian pada lubang selanjutnya, lubang samping, di sini kita buat slip stitch. Seperti itu ya. Sekarang kita buat 3 rantai lagi. Lalu pada lubang selanjutnya kita buat 1 slip stitch. Kita akan mengerjakan cara seperti ini terus sampai ke akhir putaran. Sekarang kita sudah berada di akhir putaran ke-16, kita buat 3 rantai, lalu di akhir di sini kita buat slip stitch. Sekarang putaran terakhir sudah selesai, kita kunci seperti ini, kemudian kita potong dengan korek api. Untuk merapikan sisa benangnya juga sama ya caranya. Kita tinggal selip-selipkan saja ke bagian dalam, sama seperti tadi. Seperti ini ya hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat bagian tali dari koper toples ini. Seperti ini. Nanti kita akan memasangkannya pada bagian ini. Sekarang kita mulai saja ya bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama kita akan membuat bagian bolanya ini. Kita buat magic ring terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita buat 8 single crochet di dalam magic ring. Setelah 8 single crochet kita kerjakan seperti ini, selanjutnya kita buat single crochet lagi pada awal lubang tadi. Di sini kita buat single crochet seperti ini. Lalu kita beri penanda di sini karena kita tidak mengakhiri ya dari putaran ini, tapi kita akan merajutnya berbentuk spiral seperti itu agar tidak terlihat batasnya. Kita lanjutkan lagi. 1 lubang pada putaran kedua ini akan kita isi dengan 2 single crochet. Setelah itu pada putaran ketiga kita akan membuat 1 single crochet, 1 single crochet, lalu 2 single crochet. Seperti itu ya, kita akan terus membuatnya seperti spiral. Sekarang ini kita sudah berada di putaran ketiga ya. Perhatikan, ini 1 single crochet, lalu 1 single crochet lagi, kemudian 2 single crochet dalam 1 lubang. Kita akan mengerjakannya terus sampai ke batas penanda. Setelah sampai di batas penanda seperti ini, kemudian kita lepas penandanya. Lalu di sini kita akan mengurangi lubangnya
dengan cara decrease seperti ini ya. Perhatikan caranya. Kita buat 1 single crochet, kita tahan seperti ini. Pada lubang selanjutnya kita buat seperti ini, lalu kita kait sekaligus. Itu namanya decrease ya. Kemudian 1 single crochet, lalu decrease lagi. 1 single crochet lagi. Decrease lagi. Lihat ya, bulatannya semakin mengecil seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan dulu dakron ke dalam bulatan ini. Setelah kita pasangkan dakron seperti ini, kita lanjutkan lagi untuk proses penutupan dari bola-bola ini. Di sini kita mengerjakan hanya decrease ya, jadi pengurangan saja hingga tertutup nanti bolanya. Perhatikan caranya. Kita kait sekaligus. 1 single crochet, 1 single crochet, kita kait sekaligus. Seperti itu ya caranya, hingga bola-bola ini tertutup semua. Setelah tertutup semua seperti ini, kemudian kita akan melanjutkan membuat rantai. Ini sebanyak 120 rantai ya. Sekarang 120 rantai sudah selesai seperti ini. Selanjutnya kita tinggal memasangkan tali rantai ini ke bagian double crochet sini. Di sini ya. Kita akan memasangkan dengan jarak 4 double crochet. Lalu kita pasangkan, kita selip-selipkan seperti itu ya. Sekarang benang ini akan kita potong dulu, kita lebihkan sedikit lebih panjang ya benangnya. Lalu untuk memasangkan tali ini pada cover toples yang kita buat, kita menggunakan jarum tapestri seperti ini ya. Kita mulai dari sini saja, perhatikan ya. Di sini kita akan langkah 4 double crochet seperti ini. Di sini 4 lagi, kita masuk ke dalam seperti ini ya, diselang-seling. Masing-masing langkahan itu 4 double crochet. Nah, selesai sudah ya. Sampai di sini terpasang sudah tali yang kita buat tadi. Setelah seperti ini, lalu kita pasangkan bola rajut seperti ini ya, yang sudah kita buat terpisah. Kita tinggal pasangkan di sini. Jadi kita membuat bola rajut dulu ya, yang satunya terpisah, yang satunya melekat pada tali rajut, seperti itu.
Sekarang selesai sudah pemasangan bola rajut ini. Seperti ini ya jadinya. Kita pasangkan toplesnya. Lalu kita pitakan tali rajut yang kita buat tadi. Nah, sekarang selesai sudah tutorial pembuatan cover toples rajut ini. Mudah kan caranya dan hasilnya cukup cantik. Kalian semua pasti bisa untuk membuatnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.